Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, perkenalkan, nama Umi Rosnayati Octavia, alamat Umi di Jalan Antara, Gang Antara 2 nomor 29, Kelapa 3, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Nah, Umi sebagai guru pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Baiklah anak soleh dan soleha, hari ini pembahasan kita tentang kalimat thayyibah. Arti kalimat thayyibah astaghfirullahalazim. Arti kalimat thayyibah astaghfirullahalazim adalah aku mohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Kalimat thayyibah astaghfirullahalazim disebut juga sebagai kalimat istighfar. Kalimat astaghfirullahalazim diucapkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan yang dilakukan dengan terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kekeliruan, atau dosa baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada manusia ataupun makhluk lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan dosa hambanya selama hambanya mau bertobat kepadanya. Permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim. Dalam Al-Quran pada surah Asy-Syura ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, maka hendaknya kita mengucapkan istighfar dan meminta maaf kepada orang tersebut, agar hubungan kita sesama manusia tetap berjalan harmonis tanpa ada rasa benci dan juga dendam. Selanjutnya adalah waktu untuk mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim. Kalimat astaghfirullahalazim sebaiknya diucapkan pada saat-saat tertentu seperti melupakan kewajiban kepada Allah. Contoh, melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti tidak sholat 5 waktu karena lupa, makan atau minum pada saat berpuasa karena lupa, kemudian lupa berwudu sebelum sholat dan juga sebagainya. Nah, setelah kita ingat akan kewajiban tersebut, jika mungkin maka kita harus segera melaksanakan kewajiban tersebut dan tentu saja berjanji untuk tidak mengulangi kelalaian itu lagi. Yang kedua, melakukan kesalahan atau kekeliruan. Contoh, melakukan kesalahan atau kekeliruan seperti membantah orang tua, marah pada teman, berkata kasar, dan memperlakukan orang lain dengan kasar, dan ketika di sekolah, melanggar peraturan sekolah dan juga sebagainya. Yang terakhir adalah berdoa dan berzikir. Nah, berikut adalah contoh gambar seorang ibu yang sedang mengajarkan anaknya untuk selalu mengucapkan kalimat istighfar. Dan kalimat thayyibah istighfar harus diucapkan sesuai waktunya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Rasulullah SAW adalah nabi yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama hidupnya, beliau tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan bahkan dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW selalu membaca istighfar paling sedikit 100 kali dalam sehari. Alhamdulillah, materi bab 1 sudah selesai dan sekarang mari kita kerjakan latihan berikut. Yang pertama, jika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, hendaknya kita membaca kalimat. Yang kedua, sebutkan waktu yang tepat saat membaca kalimat istighfar. Yang ketiga,
dalam surah apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang menerima taubat serta memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Yang keempat, tuliskan arti dari kalimat Astaghfirullahalazim. Yang terakhir, berapa kali Nabi Muhammad SAW membaca istighfar dan sedikitnya dalam sehari. Selamat mengerjakan anak soleh dan soleha. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.